atas waktu dan tempatnya. Para hadirin hadirat, al-mu'takifun wal mu'takifat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu di waktu dan tempat juga dalam keadaan yang mulia di pagi hari ini, di waktu yang kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Juga di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang kata Rasulullah, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, yang Allah cintai tempat-tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dalam kondisi shaimin dan shaimat, juga dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, kerabat dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada tamu undangan apa tamu gimana nih Pak? Ashabu dah, teman-teman dari RSAW rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita sedikit membahas tentang zakat ya. Saya sudah mau nulis catatan semalam Pak ya, sambil iseng-iseng nulis apa yang ingin kita bahas. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Mau berangkat malah lupa catatannya di bawah ya, jadi afwan kalau dalam penyampaian nanti ada yang kurang atau ada yang belum tersampaikan ya, karena ini di luar kehendak pribadi, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Zakat yang ingin kita bahas agak mengkerucut, yang banyak sering diamalkan khususnya di Ramadan ini, yaitu zakat mal dan zakat fitri. Ada dua ya, insyaallah. Pertama zakat mal, yang kedua zakatul fitr. Zakat itu sendiri berasal dari kata az-zaka atau an-numu, jadi bertambah. Artinya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk zakat, apalagi ini sifatnya wajib, maka sejatinya harta kita bertambah, bukan berkurang. Terlebih lagi keberkahan yang ada pada harta kita. Harta kita semakin baik dan semakin membuahkan kebaikan untuk kita juga untuk keluarga kita. Karena ada orang Pak yang punya harta banyak tapi tidak berkah. Entah karena sumbernya haram, entah karena sumbernya halal tapi tidak dizakati ya, dan alasan-alasan lainnya, faktor-faktor lainnya yang membuat harta dia tidak halal. Apa indikasi harta seorang tidak berkah? Indikasi harta seorang tidak berkah adalah tidak membuahkan kebaikan kepada diri dan keluarganya. Tidak membuahkan kebaikan diri kepada dirinya dan keluarganya. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita dapati dalam kehidupan nyata. Ada orang Pak punya mobil 5. Bayangkan, keluarganya cuma suami, istri, anak 1. Mobilnya 5. Supirnya bahkan mungkin lebih banyak dari anggota keluarganya. Tapi ternyata
mobil yang 5 ini tidak bisa mengantarkan dia ke masjid. Bayangkan, mobilnya 5 Pak, tapi nggak ada yang bisa mengantarkan dirinya satu pun ke masjid. Ini indikasi bahwasanya harta tersebut tidak berkah. Ya, kepala rumah tangganya, sang ayah tidak bisa sama sekali ke masjid, bukan karena sakit, sehat walafiat, masjidnya dekat, tapi mobil-mobil yang 5 tadi tidak bisa membawanya ke masjid. Motor banyak, dari yang Harley sampai Mio mungkin, semuanya ada, tapi sama tidak bisa ke masjid. Ini indikasi harta tidak berkah. Anaknya wala'iyadzubillah durhaka, narkoba, pemabuk, padahal mudah sekali dia secara logika kalau untuk menyewa atau mendatangkan seorang guru ke dalam rumahnya. Mudah sekali Pak, uangnya banyak. Datangkan guru tahfidz, guru tahsin, guru sains dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan harta yang banyak tadi, dia tidak mendapatkan kebaikan atau keberkahan dalam rumahnya. Ini indikasi harta seorang tidak berkah. Kenapa? Karena bisa jadi sumbernya haram atau bisa jadi sumbernya halal tapi tidak dia zakati. Baik. Itulah. Jadi ketika seorang berzakat maka sejatinya hartanya bertambah. Ya, walau bisa jadi dari sisi nominal, bisa jadi dari sisi keberkahan. Ya. Berikutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu, dalil zakat sendiri banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar seperti waqimus shalah wa atuz zakah. Ini paling sering yang kita dengar, Allah menggandengkan antara salat dan zakat. Artinya waw di sini kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan wawul atuf. Waw yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Biasanya, bahkan bukan biasanya, ya hampir setiap yang dihubungkan dari yang di awal disebut dengan yang kedua disebut itu memiliki hukum yang sama. Maka ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, maka jangan dibeda-bedakan. Ketika salat wajib, maka zakat juga wajib. Contoh ketika zaman Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar berkata, aku tidak membedakan orang yang tidak sholat ataupun tidak membayar zakat. Artinya aku akan memerangi orang-orang yang membedakan, ya, siapa yang bilang sholat wajib dan zakat tidak. Dan ini salah satu jihad di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu jihad melawan orang-orang yang murtad, juga mereka yang tidak bayar zakat. Kenapa mereka diperangi? Artinya mereka sudah keluar dari Islam, tidak menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu zakat bagi yang mampu. Ini dalil sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi zakat dengan hukum yang wajib, fardu, dengan syarat-syarat tertentu yang insya Allah nanti akan kita bahas. Allah juga menggandengkan antara aqimus shalah dan atuz zakah. Nah, kalau kita perhatikan yang satu, kata para ulama, kalau sholat Pak, hubungannya secara vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat ini muamalah bainan nas, antara kita dengan saudara, dengan seksama yang membutuhkan zakat secara horizontal. Jadi sholat ke atas, zakat ke kanan dan ke kiri. Itulah oleh karenanya keduanya wajib, hanya saja beda objek. Satu objeknya Allah Subhanahu wa taala, yang satu objeknya sesama manusia. Itu. Kepada siapa zakat ini wajib? Jelas kepada orang-orang yang beragama Islam, yang berakal, yang baligh, yang nanti akan kita bahas memiliki harta yang cukup atau standar minimal untuk mengeluarkan zakat. Ini muslim Pak ya, kita sebut zakatnya ini wajib bagi muslim, akil, baligh, intinya manusia. Nanti akan kita bahas juga. Oleh karenanya tidak ada namanya zakat perusahaan, karena perusahaan bukan manusia, ya, bukan manusia. Ada zakat sekolah, sekolah bukan manusia, tidak ada zakat sekolah.
Zakat itu kembali kepada mereka-mereka yang aslinya memiliki harta tersebut. Ya. Baik. Langsung saja Pak, kita masuk ke zakat mal. Ini mohon nanti kita hitung-hitungan Pak. Semoga otaknya masih fresh ya. Walaupun semalam sudah ngaji, sudah qiyamul lail, yang ngantuk-ngantukan, jihad kita nih Pak. Jihad dalam menuntut ilmu. Kita belajar ngitung tentang zakat sedikit ya. Enaknya kalau ada orang. Saya kemarin di tempat lain ada papan tulis ya, supaya enak nih. Semoga bapak-bapak bisa menggambarkan sendiri di kepalanya masing-masing. Zakat mal itu sendiri berarti dari kata harta, artinya harta. Harta yang seorang harus dikeluarkan atau ditunaikan sesuai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya ada dua Pak. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Ya. Nisab itu batas minimal seorang kena zakat. Dia wajib membayar zakat ketika hartanya sampai batas tersebut. Batas minimal atau nisab tadi. Yang kedua, harta tersebut setelah sampai nisab maka dikeluarkannya nanti tahun depan. Itulah namanya haul. Maka tidak dibenarkan. Dan ini banyak prakteknya ternyata di masyarakat. Ketika hartanya baru menyentuh nisab, katakan misalkan 30 juta, dia langsung keluarkan untuk bayar zakat. Tunggu dulu, ada syarat kedua tadi. Haul, tunggu 1 tahun. Karena bisa jadi dalam setahun harta yang 30 juta ini berkurang. Tahun depan mungkin kita tidak jadi bayar zakat. Ini. Jadi yang pertama syaratnya yaitu nisab, yang kedua adalah haul. Ya, nisab batas minimal harta, tergantung apa yang dikeluarkan nanti, beda-beda. Ada yang, kalau yang kita bahas zakat mal ya, kalau mal ini kita nisabnya ada 2. Bisa memakai nisab emas sebesar 85 gram, bisa memakai nisab perak sebesar 595 gram. Ini ibu-ibu yang biasa lebih aktif tentang emas. Emas sekarang berapa Bu segramnya? Kalau saya lihat di internet, antam ya kurang lebih 3 juta atau 2.800.000. Biar gampang hitungnya 3 juta aja. Berarti kalau 85 gram maka 85 kali 30 berapa itu Pak? 255, betul ya? Nah, yang ada HP bisa dihitung-hitung. 255 gram emas atau harta yang semisal dengannya. Ini yang pertama nih, berarti nisabnya kalau kita pakai emas. Kalau kita punya harta 85 gram emas murni ya, 24 karat plus atau bukan plus ya, atau harta apapun itu yang semisal dengan nominal 85 gram emas. Ya, dengan emas ya. Itu atau harta yang semisalnya barang dagangan atau uang. Jadi kalau kita rumuskan Pak, yang dizakati harta mal ini 4. Pertama emas, kedua perak, ketiga uang, tabungankah atau apapun itu, yang keempat barang dagangan. Bapak-bapak yang pengusaha di sini, entah itu sembako, entah itu kelontong, ya, entah itu baju-baju. Nah, barang dagangan tersebut masuk dalam nominal zakat yang harus dizakati, tapi nominalnya yang dizakati. Nanti akan kita hitung insyaallah. Berikutnya itu kalau kita pakai emas Pak, 85 gram. Jadi 255 juta. Kalau kita pakai perak lebih kecil, 595 gram perak. Kalau kita nominalkan dengan rupiah, kurang lebih 1 gramnya itu 40 lebih. Bisa dicek ya di internet. Jadi kita menghitungnya dengan gramasi hari ini, 40.000 sekian. Katakanlah 40.000. 40.000 dikali 595, maka keluar jumlah kurang lebih 30 juta. 30 juta kurang. Tadi ini kalau pakai perak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pilihan di sini. Kita mau zakat pakai nisab emas atau mau zakat pakai nisab perak. Jumhur, mayoritas ulama baik di luar negeri maupun di Indonesia menggunakan yang pertama, yaitu zakat nisabnya nisab emas.
Ini sesuai dengan dalil dari hadis Rasulullah SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari yang kaya, dikasih ke yang miskin. Sekarang definisi orang kaya itu yang punya harta 255 juta nganggur atau yang punya harta 30 juta nganggur, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ya. Nah, itulah lebih tepat dengan hadis, yaitu harta ini diambil dari yang kaya. Tadi orang yang minimal punya harta 250 juta terpendam, tidak terpakai. Di Indonesia bisa kita sebut dia orang kaya, walaupun mungkin OKB. Tahu OKB, Pak, Bu? Orang kaya Banten ya. Orang kaya baru. Ya, intinya harta dia sudah sampai 250 juta atau 55 juta tadi, 85 gram emas. Disitulah kita bisa sebut dia orang kaya, lebih sesuai dengan hadis. Ini kalau Bapak ikut jumhur. Tapi ini dari beberapa asatidzah, juga saya pribadi lebih condong ke pendapat kedua, Pak. Kita pakai yang perak. Kenapa? Karena dari sisi hikmah lebih banyak hikmahnya, kebermanfaatannya lebih banyak. Ketika harta kita baru sampai 30 juta, lantas kita keluarkan 2,5%-nya, maka akan banyak yang bayar zakat dan akan banyak yang menerima zakat. Dari sisi hikmah, Pak ya. Tapi dari sisi kuatnya atau tidaknya, tadi lebih kuat yang pertama, pendapat pertama. Maksud saya kita sampaikan ini tidak salah. Seorang ketika ingin dia berzakat menggunakan nisab perak, bukan nisab emas. Karena kalau nunggu nisab emas, Pak, wallahu alam, kapan kita bisa berzakat? Baru nyampe nih 250 juta, Pak. Nunggu setahun. Ya, haulnya nih. Tahun depan kan kita berzakatnya. Baru mau nunggu setahun, keluar 200 juta buat beli mobil. Nggak jadi lagi zakatnya. Nanti nyampe lagi 255 juta atau 300 juta. Nunggu setahun. Beli rumah, nggak jadi lagi zakatnya. Terus kapan kita zakatnya? Kalau baru nyampe nisab dikeluarkan terus uangnya. Ya, oleh karenanya ya saya berwasiat kepada bapak-bapak sekalian dan diri saya pribadi, kalau Bapak megang yang perak, insya Allah ini kebermanfaatannya lebih banyak. Yang bayar zakat lebih banyak, yang menerima zakat lebih banyak. Karena tadi baru sampai 30 juta, tunggu setahun kita wajib mengeluarkan zakatnya. Taib. Itu nisab ya, nisab zakat. Jadi harta dengan emas dengan perak. Kemudian yang perlu diperhatikan, az-zakah min malin halin. Zakat hanya dari al-mal al-halal, dari harta yang halal. Tidak ada zakat dari harta yang haram, walaupun hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Selama itu harta haram, maka tidak ada zakatnya. Lantas apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah murni takhallus. Takhallus itu tabarru, berlepas diri, mengeluarkan semua harta haram tersebut. Dia korupsi 20 juta, yang dizakati 2,5%. Berapa 2,5% dari 20 juta, Pak? 500 ribu. Masih sisa 19 juta 500 harta haramnya. Yang zakat 500 ribu ini tidak diterima, yang 19 juta 500 masih harta haram yang harus dikeluarkan seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin atau bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa toharoh, tanpa bersuci. Kita mau sujud beribu-ribu sujud, kalau belum wudu tidak diterima salatnya. Begitu juga sedekah dari harta haram, tidak Allah terima. Zakat dari harta korupsi, dari harta suap, dari harta curian, dari harta khianat dan lain sebagainya, sogok, semuanya tidak diterima. Tidak ada zakat dalam harta-harta tersebut. Yang ada tadi takhallus, berlepas diri, mengkosongkan, atau tabarru, ya, keluarkan semua harta haramnya. Harta riba juga afwan kelewat. Tidak ada zakat dari harta-harta tersebut tadi yang kita sebutkan. Ya. Taib. Itu terkait zakat mal. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungan, Pak.
Bulan apa ini Pak? Sebelumnya. Banyak masyarakat ada suatu pemahaman yang keliru, banyak di antara kita ini di masyarakat membayar zakat mal itu di bulan Ramadan sekarang ini. Banyak orang membayar zakat mal di bulan Ramadan dan ini kekeliruan. Yang benar kapan dia membayar zakat? Zakat mal tadi yang sudah kita bahas, ketika sampai nisab. Contoh Pak, kita kasih contoh. Sekarang bulan Ramadan, habis Ramadan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Contoh Dzulhijjah. Harta kita di bulan Dzulhijjah nanti kita pakai perak Pak ya, biar kecil angkanya nominalnya. Kita sampai bulan Dzulhijjah, harta kita menyentuh angka 33 juta. Ini teman-teman ya, yang gajinya 3 juta per bulan atau 4 juta atau 5 juta per bulan. Katakanlah nanti di bulan Dzulhijjah, bulan haji, harta kita menyentuh 33 juta. Sampai enggak itu nisab kalau perak? Sampai ya. 33 juta tuh Pak. Tandai itu Pak. Bulan apa itu kita sampai hartanya 33 juta? Bulan Dzulhijjah. Maka kapan harta ini dikeluarkan? Di bulan Dzulhijjah juga, tahun depan. Bukan Ramadan. Ya, sama. Contoh kita kemarin bulan Rajab misalkan, harta kita sampai 30 juta tadi di bulan Rajab, maka kapan keluarkannya? Haulnya kapan? Di bulan Rajab lagi, bukan di bulan Ramadan. Nah ini untuk mumpung teman-teman ini mungkin ada yang belum sampai nisab ya, tandai, jadi bukan di bulan Ramadan ya, tandai kapan harta tersebut sampai nisab, maka di tahun berikutnya di bulan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Jangan menunggu bulan Ramadan. Lalu gimana kalau yang kita ini yang sudah mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan? Bagaimana statusnya? Maka wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa. Kalau yang sudah lupa, saya nggak tahu ini kapan pertama kali sampai nisab, karena sudah tiap tahun bayar Ramadan, insya Allah tidak mengapa. Ya sudah, tandai saja setiap tahun bayar zakatnya di bulan Ramadan. Tapi untuk teman-teman yang belum ya, atau bapak-bapak yang belum, maka tandai kapan harta tersebut sampai nisab, di bulan apa? Bulan Hijriah pastinya, bukan bulan Masehi. Nah, disitulah nanti tahun depannya dia wajib mengeluarkan zakatnya dari harta-harta yang halal ya. Hitung-hitungannya Pak, kita sampai tadi ya di bulan Dzulhijjah nih, harta kita sampai 30 juta. Dari sampai 30 juta ini kita punya hutang 5 juta Pak. Ternyata ketika sampai 30 juta dihitung-hitung kita punya hutang 5 juta. Kita punya kredit, tapi kredit yang tidak pakai riba ya, kredit yang halal. Misalkan kreditnya masih 2 juta. Berarti total 7 juta. Akhirnya 33 juta dikurangi 7 juta. Jumlahnya adalah berapa itu Pak? 26 juta. Artinya belum jadi bayar zakat. Karena masih 26 juta, belum menyentuh nisab. Bulan depan apakah sudah nyampai? Kalau belum, maka belum juga. Sampai kapan tersebut harta sampai nisabnya dikurangi hutang-hutang tetap menyentuh 30 juta, maka di bulan itulah seorang wajib mengeluarkan zakatnya, tapi di tahun depan ya. Ini Pak, gimana Pak Haji? Habis lagi. Gimana kalau habis lagi hartanya yang gak jadi zakatnya? Ini loh Pak, kita nyinggung ini zakat profesi. Pernah dengar zakat profesi? Zakat profesi ini Pak, orang yang dapat gaji langsung ada zakatnya 2,5%. Katakan gaji kita 2 juta per bulan, langsung itu Pak dipotong 2,5% buat zakat. Berapa berarti dari 2 juta? 50.000, betul ya? 50.000, jadi dipotong 50.000 per bulan langsung. Kerja hari ini dapat gaji bulan depan langsung dipotong 2,5% untuk zakat. Ini sah atau tidak zakatnya? Sah atau tidak zakatnya dia ini? Tidak, jelas. Baru dapat gaji Pak 2 juta, belum sampai nisab. Kemudian zakat profesi, maksudnya zakat langsung dikeluarkan, kan belum sampai nisab. Maka statusnya bukan zakat yang dia keluarkan. Entah dia menganggap apa, secara syar'i dia statusnya adalah
Sodakoh. Berpahala tetap di sisi Allah insya Allah ya, berpahala, tapi statusnya bukan zakat. Itulah hikmah zaman Nabi tidak ada namanya zakat profesi. Kenapa? Karena kita tadi tidak tahu tahun depan harta ini masih ada atau tidak. Kita tidak tahu harta ini yang kita zakati per bulan, siapa tahu nanti 6 bulan kemudian kita butuh. Ada anggota keluarga kita yang sakit, anak kita, istri atau suami kita, atau saudara-saudara kita, begitu. Itu hikmah kenapa zakat itu tiap tahun, bukan tiap bulan. Dengan segala kontroversialnya Pak ya, terkait zakat profesi ini, hanya saja kita ambil pendapat katakanlah boleh zakat profesi ini. Boleh, tapi kalau dia sudah sampai nisab, nah itu boleh dikeluarkan setiap bulan. Ini dengannya ta'jiluz zakah namanya, mempercepat bayar zakat sebelum waktunya, tapi dengan syarat dia sudah sampai nisab. Itu namanya ta'jilu az-zakah. Walaupun yang dipraktekkan Nabi adalah per tahun, bukan per bulan ya. Ini taib, terlepas dari khilaf yang ada, intinya yang Nabi praktekkan adalah per tahun. Itu zakat mal Pak ya. Jadi 2,5% dari harta yang ada. Kita ambil kasus lain, seorang pedagang, bapak yang punya toko nih, yang punya warung, apapun warung bapak, sembako, pakaian, Madura, warung Madura misalkan ya, walaupun dari Serang tapi nama warungnya warung Madura ya, terserah apalah itu, yang slogannya gimana tuh, buka 24 jam, tutupnya hanya hari kiamat katanya Pak. Ini ajib ya, luar biasa. Dajjal juga masih buka berarti dia, Dajjal keluar masih buka ya. Luar biasa. Asal jangan jadi pengikut Dajjal aja ya. Allah alam, Dajjal jajan enggak ke warung Madura, saya enggak tahu juga itu. Kembali Pak tadi ya, bapak-bapak yang statusnya seorang pedagang. Bapak punya harta tabungan, kita hitung-hitungan nih, punya harta tabungan mengendap 10 juta 10 juta nih Pak. Terus punya emas, simpanan emas antam 3 gram. 3 gram berarti kalau kali sejuta, kali 3 juta 9 juta. Berapa tuh Pak? 19 juta ya. Sudah kekumpul tuh 19 juta. Sudah wajib zakat belum 19 juta? Belum ya? Belum. Bapak hitung dagangan Bapak. Tadi warung Madura misalkan. Oh bingung, kebanyakan capek ngitungnya. Sembako aja sembako ya. Telur misalkan ada 5 peti. Kemudian minyak ada 10 kardus. Gula ada 10 karung dan lain sebagainya. Apa lagi Pak? Beras ada 5 karung dan lain sebagainya. Di total ternyata harta dagangan tadi nominalnya 15 juta misalkan. Jadi 19 juta tambah 15 juta. Berapa tuh? 34 juta. Kena nggak zakat? Kena. Kapan keluarkannya? Tahun depan. Tapi kalau setiap tahun dia sudah memang mengeluarkan, tinggal keluarin maksudnya. Kalau dia setiap tahun memang sudah wajib kena zakat, maka setelah dihitung lebih dari 30 juta dia langsung keluarkan. Ini untuk pemula. Kalau untuk pemula yang belum pernah nyampe nisab, maka dia keluarkan tahun depan. Tapi kalau Bapak sudah rutin tiap tahun memang sudah sampai nisab terus, maka setelah dihitung langsung keluarkan 2,5%-nya. Ya, 34 juta dikali 2,5%. Tadi kalau 3 juta aja, 30 juta biar mudah. 30 juta dikali 2,5% berarti keluar cuma 750.000. Sedikit nggak Pak? Sedikit Pak, ya Allah. Bayangkan Islam loh ini, Masya Allah. Dari 30 juta cuma mengeluarkan 750.000. Dan ini masih banyak yang tidak mengeluarkan. Wala'iyadzubillah. Sedikit sekali Pak. 100 juta misalkan, berapa zakat dari 100 juta? Cuma 2.500.000. Sedikit sekali nih. Allah tidak memberatkan hambanya, bahkan Allah tegaskan di situ bagi yang mampu. Ya, zakat bagi yang sampai nisab. Itu Pak ya, semoga bisa dihitung ini, bisa dipraktekkan ke pribadi masing-masing. Kalau yang sudah bapak-bapak rutin tahunan mengeluarkan zakat, tinggal dihitung. Ya sampai nisab enggak tahun ini, kalau sampai keluarkan 2,5%-nya. Kalau teman-teman yang belum sampai nisab ya, atau baru sampai nisab ternyata tahun ini dapat tambahan gaji juga tunjangan hari raya sampai nisab, maka tahun depan keluarkan. Kalau masih di atas nisab ya, kalau habis ya nggak jadi berarti zakatnya ya. Taib. Itu Pak, ini terkait zakat mal.
Ya, ini kita tidak bisa panjang. Kita masuk ke zakat fitri, Pak ya. Yang ingin bertanya, coret-coretan nanti di akhir ya. Silakan disimpan dulu. Berikutnya Pak, kita masuk ke zakat fitri. Kenapa saya bilang zakat fitri? Karena aslinya bahasa Arabnya zakatul fitri, bukan zakatul fitroti. Lebaran nanti lebaran apa Pak namanya Pak? Idul Fitri apa Idul Fitroti? Ayo, Idul Fitri bukan Idul Fitroti. Kenapa Idul Fitri bahasa Indonesianya Idul Fitri? Kenapa zakatul fitri bahasa Indonesianya zakat fitrah? Coba pernah terpikirkan nggak sama kita nih? Idul Fitri bahasa Arab, bahasa Indonesianya Idul Fitri. Zakatul fitri bahasa Indonesianya harusnya zakat fitri. Kenapa kok jadi zakat fitrah? Ini secara definisi kurang tepat kalau zakat fitrah, karena fitrah itu artinya suci, belum memiliki dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi itu dalam kondisi fitrah, tidak memiliki dosa. Dia kenal Tuhannya, sadar bahwasanya ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu fitrah. Ya, dia tidak kenal Tuhan-Tuhan baik dari agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tidak kenal, kecuali dikenalkan oleh bapaknya. Oleh karenanya kata Nabi, kelanjutan hadis tadi, fa abawahu yuhawidanihi, bapaknya yang bikin dia Yahudi, au yunasironihi, dibikin dia Nasrani, au yunajjisani au yumajjisanihi, bapaknya yang bikin dia Majusi. Kalau tidak dibikin Yahudi, Majusi, Nasrani, dia akan tahu bahwasanya Tuhan ini hanya Allah, hanya satu yang menciptakan langit dan bumi. Itu Pak, itu arti fitrah. Ya, jadi definisi yang benar atau arti yang benar itu zakat fitri. Tapi Pak, ada tapinya nih. Karena sudah jadi bahasa baku dalam Indonesia kita ini, dalam tetangga, dalam orang-orang kita, maka sah-sah saja. Maka sah-sah saja, ya. Tidak sampai dosa, tidak sampai dosa. Menyebut zakat fitrah, zakat tidak apa-apa, ya, karena sudah jadi bahasa baku gitu Pak. Ya, sudah jadi bahasa baku. Seperti zakat, bahasa Arabnya zakat, bahasa Indonesianya zakat. Salat bahasa Arab, bahasa Indonesianya salat. Haji bahasa Arab, bahasa Indonesianya haji. Syahadat bahasa Arab, bahasa Indonesianya syahadat. Saum bahasa Arab, bahasa Indonesianya saum harusnya, bukan puasa. Itu juga kurang tepat, harusnya saum. Tapi karena sudah menjadi bahasa baku di Indonesia, saum itu puasa, ya sah-sah saja, tidak mengapa. Tapi kita luruskan maksudnya. Seharusnya kalau saum diartikan saum. Sama tadi, Idul Fitri bahasa Indonesianya Idul Fitri, zakat fitri bahasa Indonesianya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Tapi karena sekali lagi sudah jadi bahasa baku yang sering disebut, sering diucapkan, maka sah-sah saja disebut zakat fitrah walaupun kurang tepat. Baik, kita masuk ke zakat, itu zakat fitri. Zakat fitri itu dikeluarkan setiap tahun Pak ya. Apa bedanya zakat mal dengan zakat fitri Pak? Bedanya, kalau zakat mal yang sudah kita bahas tadi berkaitan dengan harta. Zakat mal berkaitan dengan harta. Kalau zakat fitri berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa. Oleh karena tadi zakat mal itu harta nominal, sudah sampai nisab atau belum, itu yang dihitung. Harta perorangan. Jadi bapak ngitung harta bapak, jangan hitung harta istri dimasukin. Istri punya perhiasan dimasukin sama harta bapak, bukan. Ibu punya perhiasan maka milik ibu. Anak punya harta maka milik anak. Jadi terkait dengan harta zakat mal. Kalau zakat fitri terkait dengan jiwa. Pemimpin rumah tangga, berapa orang yang ada di bawahnya, istri dan anak-anaknya, atau yang sebagian ulama mentafsirkan atau mendefinisikan orang yang tinggal satu rumah, satu atap. Ya, itu juga dizakati oleh kepala keluarga di situ. Ya, dengan khilaf berbagai macam pendapat ulama, intinya dia berkaitan dengan jiwa. Oleh karenanya juga bayi yang dalam kandungan itu juga boleh dizakati, zakat fitrinya, begitu. Karena berkaitan dengan jiwa. Ada berapa orang dikeluarkanlah sesuai dengan jiwa yang ada pada rumah tersebut. Siapa yang wajib mengeluarkan? Kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tersebut. Itu zakat fitri. Berapa dikeluarkan? Ini kalau tidak salah saya sudah dapat syaran dari Baznas ya.
2,5 kilogram ya kalau tidak salah. Di kilo, kalau di liter mungkin 3 sampai 3,5 liter. Kalau kilo 2,5 kilogram. Kalau kita berbicara zaman Nabi Pak, zaman Nabi itu tidak ada liter dan tidak ada kilo, adanya mud atau so'. Satu mud itu begini, 2 telapak tangan orang dewasa. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan Nabi berwudu dengan 1 mud. Nabi berwudu segini airnya. Ini. Jadi Nabi berwudu hemat Pak airnya Pak. Kalau bapak-bapak di luar sana ya, itu Masya Allah, nyalain airnya langsung full kencang. Sudahlah nyalain kencang, nanti ada temennya di samping datang, ngobrol pula. Gimana bisnis gimana itu? Airnya nyala ngucur. Nanti pas basuh muka, pernah lihat nggak Pak? Pas basuh muka lempar gitu, pus gitu tuh, keluar kemana-mana airnya. Nah ini kurang dibenarkan ya. Jadi Nabi itu wudunya hemat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan jangan berlebihan, jangan israf. Wa in kunta 'alan nahril jari, walaupun engkau di sungai yang mengalir. Bayangkan, di sungai yang mengalir Pak, Nabi tetap perintahkan wudunya hemat, tidak boleh main air, tidak boleh banyak air. Ini 1 mud. Kita kembali ke pembahasan 1 mud. Nah, zakat fitri itu 1 so'. Zakat fitri takarannya 1 so'. 1 so' sama dengan 4 mud. 1 so' sama dengan 4 mud. Jadi gini, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dahulu seperti itu menghitungnya. Dahulu contoh gandum misalkan ya, atau bahasa kita mudahnya di sini terigu lah gitu ya, makanan pokok orang-orang dahulu. Jadi mau bayar zakat fitri, dia ngambil ke rumah 1 so', 1, 2, 3, 4 itu. Misalkan mau apa lagi, contoh lain, mau beli ya 1 so' kurma, ambil 1, 2, 3, 4 begitu. Beli setengah so', 1, 2. Itu prakteknya dulu begitu. Jadi tidak pakai liter ataupun kilo. Itu seperti itu. Nah, zakat fitri itu sama dengan 1 so' atau sama dengan 4 mud ya. Apa yang dikeluarkan kalau kita kembali ke zaman Nabi, itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras. Itu lebih afdol. Walaupun dalam mazhab Imam Ahmad, beliau memperbolehkan mengeluarkan dengan uang. Justru kalau kita mazhab Syafi'i ini, mayoritas orang Indonesia yang ngaku-ngakunya mazhab Syafi'i, beliau itu menekankan dengan makanan pokok. Karena ini yang dilakukan di praktek Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak menafikan mereka-mereka yang ingin membayar dengan uang. Kenapa kita lebih mengutamakan dengan beras? Karena beras ini amat sulit diselewengkan. Orang yang dikasih beras, zon kita, prasangka besar kita akan dia makan itu. Tapi ketika seorang dikasih uang, pikiran kita kemana-mana Pak. Bisa beli pulsa, bisa top up, ya entah itu game ataupun top up saldo Shopee dan lain sebagainya. Bisa juga tadi mohon maaf beli rokok misalkan. Zakat buat rokok gimana ceritanya? Ya. Oh buat bayar listrik. Nah, alhamdulillah kalau bayar listrik ini pendapat yang lebih mengutamakan, maksudnya membolehkan apa namanya? Uang, karena tadi bisa jadi si miskin ini lebih butuh uangnya. Tadi contohnya untuk bayar listrik. Itulah yang lebih butuh. Siapa tuh dia memang tidak ada listrik atau butuh pakaian yang memang dia tidak punya pakaian sama sekali. Nah, itu. Tapi zaman sekarang untuk meyakini demikian agak sulit. Tapi sekali lagi kesimpulannya ada 2 secara umum pendapat ulama, maka terbebas mana teman-teman atau bapak-bapak ingin mengeluarkan zakat fitrinya. Hanya saja kita sampaikan tadi lebih afdal menggunakan makanan pokok ya. Itu. Berikutnya kepada siapa? Kepada fakir miskin. Beda. Kalau zakat mal tadi kita belum sampaikan tadi ya. Zakat mal tadi ada di surat At-Taubah ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Ada 8 asnaf, 8 golongan. Fakir, miskin, amil zakat ya. Kemudian mu'allaf, orang yang masuk Islam. Kemudian orang yang punya utang, gorim ya. Contoh, banyak orang gini Pak kasusnya. Dia punya harta per bulan, punya gaji per bulan 20 juta. Bayangkan Pak. Gaji per bulan 20 juta. Tapi cicilannya per bulan 21 juta. Itu, dan itu terjadi.
Ada teman saya, dia gaji cuma 3 juta per bulan. Gaji cuma 3 juta atau 4 juta, saya lupa. Ya. Dipinjam sama temannya lagi yang gajinya per bulan 20 juta. Yang 20 juta ini minjem uang ke teman saya yang gajinya cuma 3 juta atau lebih sedikit. Kaget ya. Kenapa? Karena cicilan ribanya banyak. Cicilan ribanya banyak. Entah cicilan motor, mobil, rumah dan lain sebagainya. Akhirnya harta yang di mata kita banyak tidak bermanfaat. Bahkan kurang di mata dia. Itu Pak ya. Nah ini statusnya orang ini adalah, atau yang lainnya yang lebih banyak hutangnya, contoh-contoh kasus orang yang terlilit hutang itu gharim namanya. Ini juga berhak menerima zakat. Fisabilillah, orang yang sedang berjuang berjihad di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dengan syarat perjalanannya perjalanan baik, bukan perjalanan maksiat. Ada orang bekal perjalanan kurang bekalnya, minta ke masjid sini Asyuban, Pak DKM misalkan, saya butuh bekal kurang katanya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Bali, mau ke diskotik katanya. Ini ndak boleh karena dia ingin maksiat. Ya, tapi kalau saya mau ke Mekah, kalau saya mau ke pondok di Jawa Timur, itu boleh. Ya, berhak menerima zakat. Dan riqab, hamba sahaya budak, tapi ini sudah tidak ada di zaman sekarang, ya. Itu Pak. Tapi untuk zakat fitri hanya 2 asnaf, hanya sinfani saja, 2 golongan, yaitu fakir dan miskin. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkan sebelum khotib naik mimbar. Boleh malamnya, boleh pagi harinya. Ya, boleh memberi secara langsung, termasuk zakat mal juga. Ini banyak orang mengira bayar zakat harus lewat amil. Tidak. Boleh lewat amil, boleh juga langsung. Kita cari saudara-saudara kita misalkan yang membutuhkan, paman kita, bibi kita, atau tetangga kita, langsung kita kasih zakat, itu sah-sah saja tanpa memberitahu bahwasanya itu harta zakat. Jadi kita jangan memberitahu, Pak, ini ya zakat dari saya, jangan. Khawatir melukai hatinya. Cukup Bapak kasih saja. Nih buat kamu misalkan. Ini buat bapak, ini buat ibu misalkan. Apa ini? Udah ambil aja, selesai di situ. Jangan bilang ini zakat saya lagi berbagi zakat, ingin menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga zakat saya diterima. Status bapak dan ibu kan fakir miskin. Ambil saja, semoga sah zakat. Wah, jangan, Pak. Ya, ini terlalu detail namanya. Itu Pak ya. Jadi boleh ngasih langsung, boleh memberi langsung. Adapun zakat fitri tadi boleh juga secara langsung, batasnya sebelum khotib naib mimbar di khutbah Idul Fitri. Siapa yang mengeluarkan setelah sholat Id atau setelah khotib naik mimbar, setelah khutbah itu tadi, maka statusnya sedekah. Statusnya sedekah. Bukan zakat fitri. Itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita bahas ya terkait zakat. Ada zakat mal tadi, dan zakat fitri. Maka silakan. Ada yang belum tadi. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri? Kalau zakat mal tadi kan yang sudah sampai nisab ya, orang kaya, atau kalau emas tadi 30 juta. Sekarang yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu siapa saja? Itu kalau saya baca ya, kalau tidak salah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi khawatir agak ragu saya. Intinya pendapat para ulama, yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah mereka yang punya bekal sampai hari kedua. Bayangkan Pak, dia punya bekal nasi atau apapun itu sampai hari kedua lebaran Pak. Bukan untuk seminggu, bukan, tapi untuk 2 hari. Maka dia wajib membayar zakat fitri. Ini Masya Allah berarti Pak. Berarti yang kena atau yang mendapatkan zakat fitri ini benar-benar fakir miskin. Artinya hampir dari seluruh kita ini wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya. Itu Pak, itulah orang-orang yang wajib membayar zakat fitri, orang yang memiliki bekal sampai hari kedua. Ya, apalagi sampai hari ketiga, apalagi sebulan, apalagi bertahun-tahun bekalnya. Ini wajib sekali untuk mengeluarkan zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita bahas terkait pembahasan zakat mal atau zakat fitri. Semoga bisa dipahami ya, kurang lebihnya bisa ditanyakan ke yang lain atau bisa mencari sumber-sumber yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan.
Ya mangga ibu, ada mic. Terima kasih. Yang sudah saya tahu bahwa nisab untuk emas itu adalah 85 gram. Nah, kalau nisabnya itu perak, yang kalau dinilaikan itu adalah 34 juta, berarti kalau punya uang 34 juta, berarti itu sudah wajib pajak. Betul Bu. Terima kasih. Oh udah itu. Oh iya, betul. Jadi Bu, Pak, maksudnya itu bukan berarti gini. Bukan berarti kita punya emas pakai nisab emas, kita punya perak pakai nisab perak, bukan. Harta apapun itu bebas kita milih mau nisab perak atau nisab emas, itu maksudnya. Ya, jadi bukan berarti kita punya emas pakai nisab emas, punya perak pakai nisab perak, tidak. Walaupun ibu punyanya emas, tapi bayar zakatnya mau pakai batas minimal apa tadi? Perak. Maka sah-sah saja, boleh. Maka ibu katakan tadi punya emas 10 gram kebanyakan ya. Punya emas 2 gram ya, punya emas atau 5 gram ya, punya emas 5 gram 15 juta kan nominalnya tuh, ditambah uang-uang lain, ditambah dagangan, total tadi 34 juta atau 35 juta. Berarti kalau pakai nisab perak, kita pilih perak aja lah, bismillah biar saya belajar zakat. Kena nggak berarti zakatnya? Kena, wajib bayar zakat. Tapi kalau bapak ibu pakai emas maka belum, masih jauh, wallahu alam kapan itu bayarnya ya. Itu kalau bapak ibu nisabnya pakai emas ya. Walaupun bapak ibu punyanya perak nih, saya nggak punya perak nih, saya nggak punya emas misalkan, saya nggak punya emas tapi saya punya perak 20.000 gram, saya punya perak 20.000 gram, kena nggak itu? Oh, banyak juga ngitungnya perak ya. Ya bingung juga saya itu. Intinya katakanlah sampai ininya apa namanya peraknya itu. Terus saya mau pakainya emas, ya sah-sah saja gitu. Walaupun harta saya adanya perak gitu tuh. Jadi bukan berarti tadi saya ulangi, bukan berarti perak kita ikut perak, kita punyanya emas ikutnya emas, bukan. Jadi mau perak mau emas, harta apapun yang kita miliki itu sah-sah saja untuk memilih nisab salah satu diantara dari emas maupun peraknya. Tadi ibu bilang tadi 34 juta, kalau kita ikut perak maka sudah kena zakatnya. Tapi begini Pak Ustadz, gimana? Punyanya emas tapi belum nisab gitu. Punya emas tapi belum nisab, tapi ketika diuangkan sudah terhitung 34 juta, itu wajib pajak tidak? Oh, jadi ibu gini Bu, itu sampai nisab kalau kita pakai nisab perak. Tapi kalau ibu sampai emas maka belum sampai nisab. Pilihan aja, ibu pilih saja antara dua ini nisabnya. Ibu mau pilih batas minimal bayar zakat, mau pakai batas perak atau mau pakai batas emas. Kalau ibu tadi pilihnya emas kan, emas itu kan batasnya 85 gram emas atau 255 juta. Iya. Berarti ibu kalau pakai emas sampai enggak ke nisab? Tidak kan? Tidak sampai, berarti tidak pakai. Berarti wajib bayar zakat enggak? Enggak kan? Nah, tapi kalau ibu pilih nih, saya mau pakai nisab perak, yang mana nominalnya tadi kurang lebih 30 juta. Ibu punya emas, ya berarti kena. Karena sudah sampai nisab perak gitu tuh. Jadi landasannya kita pilih dulu. Kita pilih dulu nisabnya. Mau pakai yang emas atau mau pakai yang perak. Setelah kita pilih salah satunya, baru kita hitung seluruh harta. Tadi emas, tabungan, harta dagang, hutang-hutang ke orang, ke kita juga dan lain sebagainya. Itu dimasukkan semuanya sampai enggak nih dengan nisab emas. Kalau sampai baru tunggu 1 tahun bayar zakat. Tapi kalau kita milihnya perak saja yang 30 juta, ya sama saja, tinggal dihitung tadi. Walaupun harta ibu emas gitu. Jadi ibu pilih dulu salah satunya Bu, mau pakai emas atau mau pakai perak nisabnya gitu tuh. Iya, karena kalau pakai emas belum nyampe gitu Pak Ustadz. Tapi kalau pakai perak, misalnya udah nyampe. Betul. Berarti harus bayar zakat. Tadi ibu pilih Bu salah satunya. Ibu mau pakai zakat emas, mau pakai batasan perak atau batasan emas. Jangan bertanya apa ya, harus bayar atau tidak, yang menentukan kita gitu tuh. Jadi saya pilih nisab emas saja lah, yaitu 85 gram. Berarti ibu bayar enggak? Enggak, kan belum nyampe. Tapi bismillah saya milih yang perak aja lah, berarti kena enggak? Kena gitu. Itu jadi ibu yang menentukan di situ Bu. Jadi bukan berarti belum nyampe, tergantung nisabnya. Kalau nisab perak kan tadi sudah nyampe, maka ibu wajib bayar kalau pakai nisab perak.
Tapi kalau pakai nisab emas maka belum nyampe. Jadi pilih, kita yang memilih mau pakai nisab mana, begitu maksudnya Bu. Terima kasih. Afwan Ibu. Mangga, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Oh ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Afwan. zakat mal. Ini bisa enggak seandainya dilarikan ke pembangunan masjid yang belum selesai? Zakat mal ya. Oh, baik. Terus yang kedua, zakat fitri. Kalau satu rumah itu ada 5 orang, itu apa limanya itu dikasih 2,5 kilogram itu Pak Ustadz ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, zakat mal ke masjid boleh atau tidak Pak? Masjid ada enggak tadi dari 8 golongan tadi? Tidak ada. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Wallahu alam, tapi saya pernah dengar pendapat, tapi ini saya pribadi kurang condong ke pendapat tersebut. Ya, ini marjuh lah, kurang tepat. Karena Allah itu menyebutkan asnaf zakat mahsurin. Mereka terkumpul dalam 8 asnaf ini saja. Ya, kalau zakat, kalau pembangunan masjid kan bisa diambil dari infak, sedekah, banyak pintu-pintu untuk membantu masjid. Tapi untuk zakat, wallahu alam, ya saya pribadi condong ke pendapat yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu hanya 8 asnaf tadi. Kalau Pak, gini, kalau zakat mal itu boleh untuk masjid atau untuk madrasah atau untuk rumah sakit, apa faidahnya Allah menyebutkan 8 golongan ini? Terbayangkan atau tidak Pak? Ya kan? Kalau seandainya zakat mal boleh keluar dari 8 golongan ini, apa faidahnya, apa manfaatnya Allah menyebutkan 8 golongan ini? Ya, akan lebih mudah kalau Allah itu mengucapkan innamas shadaqatu, sedekah itu untuk lil muslimin, untuk kaum muslimin, selesai di situ. Tapi Allah sampai menyebutkan 8 golongan tadi dan tidak menyebutkan yang ke-9, begitu Pak. Ya, jadi wallahu alam, ya, yang saya tahu pendapat yang terkuat adalah zakat hanya ke 8 asnaf tadi saja, 8 golongan tadi, yaitu dari mulai fakir sampai rikob, sampai hamba sahaya. Kalau masjid bisa diambil dari yang lain. Kalau ada yang mengambil pendapat lain, monggo ya, monggo. Kemudian yang kedua, betul tadi kalau 5 orang dalam rumah tersebut masing-masing 2,5 gram, 2,5 kilogram. Begitu Pak pertanyaan tadi ya. Maka 5 dikali 2,5 kilogram. Boleh lebih atau tidak? Boleh. Boleh kurang atau tidak? Jangan. Ya, karena batasannya tadi 4 sok atau satu mud. Ya. Jadi dalam rumah tersebut ada 5 orang, maka 5 kali 25. Ada 7 kali 25. Ada 10 kali 2,5. Anaknya 20 misalkan, ya tinggal dikali. 20 kali 2,5 kilogram ditambah suami sama istrinya. Begitu Pak. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Ya, mangga. Enggak, Pak Dokter. Ustadz kan dalam Mik. ini udah Oh dari sini ada. Oh, mangga. Itu nanti kirain nanti ya. Monggo. dalam Al-Quran kan, ya maaf nih, mungkin kan ada orang yang lalai atau medit lah. Kan kalimatnya khudz min amwalihim. Betul. Kenapa di Indonesia belum ada gitu? Oh, gitu. 6. Jadi gini Pak, beliau tadi bertanya, kata tegaskan khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari mereka. Ini fi'il amr namanya, kata perintah yang diperintahkan untuk benar-benar ambil itu harta. Jadi tegas gitu Pak. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Abu Bakar tadi, itu zakat diambil dengan paksa, boleh ketika itu. Ketika dia kaum muslimin kemudian belum bayar zakat, jangankan diambil secara paksa, tapi diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan itu ketika di zaman Abu Bakar terjadi. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa di Indonesia belum ada? Jangan tanya saya, Pak. Saya nggak tahu jawabannya kalau itu. Ya, kenapa? Karena negara kita bukan negara Islam. Kita belum punya seorang pemimpin yang bisa menegakkan syariat Islam secara kafah. Kita belum
di bawah satu naungan seperti yang diramalkan Nabi, yang disampaikan Nabi di akhir zaman, yaitu dipimpin oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdillah. Belum. Jadi untuk mempraktekkan itu di Indonesia khususnya amat sangat super duper sulit, kuadrat atau kubik, ya itu. Walaupun pemimpinnya sesuai pilihan kita yang kemarin, ya katakanlah Bapak milih si A atau si B, ya kita yakin dia ini pemimpin yang baik, apakah bisa itu mengambil zakat secara paksa? Tetap, Pak. Kita lihat dengan realita di zaman kita sekarang belum bisa, ya bukan tidak, tapi belum bisa. Begitu Pak, Allah alam. Mungkin nanti nunggu kita kembali ke akhir zaman Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Mangga Ibu, tadi ada satu lagi juga yang duluan. Ya Ibu dulu deh, nggak apa-apa. Ya Ibu dulu, mangga. Gini Ustadz, kalau kita itu kan selaku pegawai ya, kalau pegawai itu setiap bulan itu sudah ada potongan zakatnya gitu, baik itu dari dianggapnya kita zakat profesi ya. Betul. Nah itu alhamdulillah kita sudah zakat, misalkan udah dipotong langsung 2,5%, dan itu dikumpulkan di Bajnas ya biasanya. Nah kalau sisa dari anggaplah gaji gitu ya, kita belikan emas, terus memang kan selama 1 tahun itu kita tetap wajib zakat atau gimana tuh? Kalau udah anggaplah udah senisab ya, udah sampai nisab. Iya, udah 85, mungkin dengan waktu 5 tahun atau 10 tahun gitu ya, seperti itu. Uang tadi dibelikan zakat gitu Bu ya. Uang tadi dibelikan emas gitu ya. Iya, sisanya gitulah ya, anggap itu. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik. Bapak-bapak paham pertanyaannya ya. Jadi khususnya teman-teman RSAW kan. Jadi setiap bulan sudah dipotong 2,5%. Kita jawab dulu nih. Setiap bulan dipotong 2,5%. Pertanyaannya, itu zakat atau bukan? Tergantung. Tadi kita bahas di awal, yang dipotong ini hartanya sudah sampai nisab atau belum. Kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang hartanya di rumah, di luar zakat ya, di luar zakat nih, di rumah sudah punya emas 80 gram, punya juga dagangan lain, pokoknya sudah sampai nisab, maka harta tersebut diambil per bulan, maka statusnya sah sebagai zakat. Sah sebagai zakat. Ini tapi dikeluarkan sebelum nisab. Ini namanya ta'jil, mempercepat zakatnya, bayar zakatnya. Dan itu sah. Itu sah. Tapi kalau statusnya sudah sampai nisab. Nah, kapan dia tidak dikatakan zakat? Kalau hartanya belum sampai nisab. Yang bergaji tadi ya, kalau kita ilustrasikan, orang punya gaji 3 juta. Setiap bulan sudah dipotong 2,5%. Dia belum nyampe yang 85 gram ataupun 30 juta, tapi sudah terpotong tuh 2,5%. Itu hitungnya statusnya zakat atau bukan? Bukan. Statusnya apa? Sedekah. Walaupun di akadnya dituliskan di kwitansi atau di slip gajinya zakat 2,5%, tetap realitanya itu bukan zakat tapi sedekah. Ya, boleh nggak harta sedekah masuk ke harta zakat di Basnas nih? Kita bahas di Basnas. Tadi kan teman-teman digaji 2,5%-nya langsung masuk ke Basnas katanya. Pertanyaannya ini kan kalau yang belum sampai nisab, dia jadinya statusnya sedekah. Tapi ketika di Basnas dimasukkan ke zakat, kemudian disampaikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat, sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena penerima zakat lebih sedikit daripada penerima sedekah. Ya, bisa digambar atau tidak nih? Ya, beda cerita kalau harta zakat dikeluarkan untuk yang non penerima zakat, itu tidak boleh. Kalau yang non zakat dikasih ke penerima zakat maka boleh. Tadi harta ini kan statusnya sedekah nih. Boleh nggak sedekah dikasih ke orang yang berhak menerima zakat? Boleh sekali, boleh sekali. Cuma tadi dia bukan zakat, dia sedekah. Karena orang yang bersedekah ini belum sampai nisab, atau orang yang melakukan zakat ini belum sampai nisab. Pertanyaan pertama itu Pak ya, Bu ya. Kedua tadi, kalau orang ini ternyata sudah dipotong nih, sudah sampai nisab, sekarang dia sudah sampai nisab nih, per bulan sudah wajib mengeluarkan zakat. Tabungan yang dia punya tadi, yang gaji-gaji yang sudah dikurangi 2,5%, itu dibelikan emas, kemudian tahun depannya kena zakat lagi atau tidak? Kalau memang emas yang ibu beli ini berasal dari harta yang per bulan tadi ya,
harta tabungan per bulan yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka tahun depan tidak usah lagi dizakati, tidak usah lagi dizakati. Kalau harta ibu berdasarkan atau bersumber dari sisa tabungan atau sisa gaji yang setelah dizakati 2,5% per bulannya, ya itu tidak usah lagi dizakati. Tinggal ngitung di akhir bu, di akhir hitung ibu, bulan pertama 2,5% udah, bulan kedua 1,5% udah, bulan ketiga 2,5%. Ternyata ada tambahan harta, ada tambahan harta dari yang lain. Nah, berarti harta ini nih yang belum dizakati. Tiba-tiba dapat hasil panen gitu ya, tiba-tiba hasil warisan atau hasil wasiat dan harta-harta halal lainnya. Berarti harta ini nih yang belum dizakati. Itu kalau kita ternyata sudah apa ya? Sudah didesain. Kalau kita memang sudah didesain untuk bayar zakatnya per bulan, ya. Tapi kalau belum didesain per bulan, maka tadi gampang. Per tahun bayar, per tahun bayar, per tahun bayar, per tahun hitung bayar, per tahun hitung bayar, per tahun hitung bayar. Selesai di situ. Itu ibu ya. Ya wallahu alam bishawab. Mangga terakhir Pak Dokter. Ada tadi mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Kurang lebih mirip dengan pertanyaan tadi dari ibu-ibu tadi, namun lebih spesifiknya, sebelumnya ketika saya bekerja sempat dipotong zakat profesi per bulan. Namun setelah pindah kerja, karena belum ada pengelola zakatnya, jadi zakatnya tidak terpotong setiap bulan. Nah, pertanyaannya, setelah perpindahan kerja dari yang sebelumnya sudah dipotong dan kemudian yang belum dipotong, itu seperti apa penyalurannya, apa hukumnya seperti apa, Ustaz? Apakah harus dikeluarkan zakat tersebut, zakat profesi tersebut atau tidak? Yang kedua, tadi sih masih ingin dijelaskan kembali, Ustaz. Tadi kan kalau disampaikan zakat profesi itu kalau misalkan disampaikan itu tidak ada, Ustaz ya, zakat profesi itu, Ustaz ya. Di zaman Nabi tidak ada. Ya, namun ketika di tempat bekerja itu langsung dipotong, apakah itu bisa yang tadi dikatakan zakat atau tidak? Ustaz, dijelaskan kembali, Ustaz. Terima kasih. Bismillah. Zakat yang kedua tadi, yang pertama ya. Jadi kita bekerja di suatu tempat yang gajinya tadi per bulan sudah dipotong 2,5%. Kemudian pindah tempat kerja, Pak. Yang mana tempat kerja baru ini tidak dipotong 2,5% zakatnya. Lantas gimana hartanya? Kan tadi kita bahas zakat itu per tahun ya. Katakanlah kita sudah sampai nisabnya di bulan Ramadan nih. Maka setelah sampai di Ramadan, hitungan yang 2,5% yang lalu sudah hangus. Maksudnya sudah tertunaikan. Jadi sudah tertunaikan sampai kita terakhir bekerja di tempat tersebut. Itu ya, hitung saja sampai kapan nisabnya. Contoh, kita pindah kerja bulan Ramadan dan sampai bulan Ramadan atau Syawal tadi kita punya hitungan baru dan nisab kita di bulan Ramadan. Maka selesai di situ gitu. Jadi Ramadan kita sudah 2,5% per bulan sebelumnya, ya. Nah, Syawal kita sudah kerja di tempat yang baru, maka punya hitungan baru. Harta yang lalu gimana? Dihitung lagi tetap. Jadi harta itu, zakat itu semua harta yang ada pada kita selama setahun. Jadi hitung tahun ini nih. Ramadan ini kita keluarkan zakat, bayar zakat. Selesai Pak ya. Nanti tahun depan hitung lagi semua harta yang ada. Semua harta yang kita miliki semuanya dikeluarkan zakatnya. Nanti Ramadan tahun depan hitung lagi semuanya. Ya, jadi dia dibayarkan per tahun, tapi dihitungnya seluruhnya sama harta yang ada pada kita. Adapun yang sudah berlalu di tempat yang lalu, yang 2,5%, itu sudah tidak masuk hitungan baru lagi, sudah masuk hitungan yang lama. Tetap terima sebagai zakat kalau memang dari awal sudah masuk orang yang bayar zakat. Itu. Yang kedua tadi zakat profesi, kalau memang sudah dari awal, ini ribetnya memang Pak ya. Jadi Nabi itu menyampaikan hal yang mudah. Jadi hitungannya per tahun, selesai sudah. Ya. Tapi karena sudah ada ya per profesi per bulan, maka
Tadi gimana pertanyaan? Apakah bisa disebut zakat ya? Maka jawabannya tadi, kalau memang sudah sampai nisab, maka dia bisa disebut sebagai zakat ya. Apalagi memang kita punya aturan demikian, misalkan di tempat kerja kita, maka kembali ke masing-masing, sudah sampai nisab atau belum. Kalau sudah sampai maka zakat, kalau belum maka statusnya sedekah ya. Ikhlaskan saja, mau itu sedekah, apalagi kalau zakat maka sudah diwajibkan. Itu mungkin. Wallahu alam bisawab ya. Maaf Pak. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf ini. Nah. Mau izin bertanya gitu dan terima kasih waktunya. Afwan. Jadi yang namanya kehidupan itu kan kadang-kadang pinjam, udah satu misrob. Kemudian kadang-kadang juga kita meminjamkan gitu. Meminjamkan, Pak. Meminjamkan, artinya uang kita di orang, siapa yang harus bayar zakatnya? Atau uang orang di kita gitu. Karena juga kita juga, dan itu sudah satu nisab dan udah 1 tahun itu udah. Yeah. Bagaimana siapa yang harus bayar zakatnya atau dijakatin enggak gitu maksudnya? Oh, taib. Gini Pak, mudahnya kita punya utang kita punya uang 20 juta Pak. Bayangkan kita punya uang 20 juta. Tapi orang lain punya hutang ke kita, sebelumnya kita punya uang 20 juta cash nih sama harta seluruhnya. 20 juta Pak, wajib kena zakat nggak kalau pakai perak? Tidak, belum. Tapi kita punya hutang, orang lain kita punya piutang ya, kita punya piutang. Orang lain punya hutang ke kita 15 juta. Dihitung nggak ini masuk hitungan zakat nggak 15 juta ini? Masuk. Tergantung tergantung kalau orang ini dilihat bisa bayar atau tidak. Kita lihat Pak, orang ini bisa bayar dan kita tahu dia punya pekerjaan, dia punya pemasukan, hanya saja mungkin bayarnya tidak cepat. Maka itu masuk hitungan zakat Pak. Jadi 20 juta ditambah 15 juta yang ada, yang di orang. Siapa yang wajib bayar zakat? Kita yang bayar zakat, bukan mereka. Kan mereka minjem uang. Kasihan mereka Pak, sudahlah minjem uang suruh bayar zakat lagi. Yang bayar zakat kita. Tapi hasil uang kita yang di orang tadi tetap masuk hitungan zakat. Dengan syarat orang ini memang kita lihat bisa untuk melunaskan hutang tersebut. Tapi kalau ternyata dia sudah jatuh miskin, bangkrut, ya jangankan untuk bayar hutang, untuk kehidupan sehari saja susah, dan sepertinya tidak bisa tidak bisa untuk membayar, maka sudah itu tidak masuk hitungan zakat Pak. Gitu Pak ya. Jadi kita yang punya uang dipinjam orang itu kitanya nggak usah bayar zakatnya udah satu nisab lah. Uang itu uang banyak uang kita ada di orang kan Pak ya? Ada di orang gitu. Siapa yang harus bayar zakatnya? Kita yang bayar zakatnya. Statusnya dia minjem bukan Pak? Dia pinjem tapi beberapa tahun nggak bayar aja gitu. Nah tadi dilihat saja Pak, orang ini bisa bayar zakat atau tidak dilihat. Kalau orang ini kelihatannya dia memang tidak bisa bayar zakat, pekerjaan sudah tidak punya misalnya Pak, kehidupan susah, saudara tidak ada yang bisa melunasi, nah maka ini Bapak hapus saja. Bapak hapuskan dari hitungan zakat. Jadi nggak usah dibayar, maksudnya nggak usah masuk hitungan zakat Bapak, nggak usah gitu. Tidak usah masuk hitungan zakat. Jadi yang Bapak hitung zakat cuma harta yang ada di Bapak. Harta Bapak yang ada di dia yang 15 juta tadi. Bukan 15 juta Pak, lebih dari itu. Gimana? Dia niatnya mau nipu sih sebenarnya Pak. Mau nipu, ditipu lah umpamanya. Uang yang sebab pinjam dia tapi nggak bayar-bayar. Yeah. Padahal dia sendiri mampu sebenarnya. Kalau nagih ke sana malah marah-marah. Didekatin nggak itu uang yang di orang itu? Iya, jawabannya Pak, kita lihat orang itunya. Orang itunya mampu bayar zakat atau tidak? Bayar hutang. Iya, mampu. Nah, kalau mampu maka Bapak yang bayar zakatnya. Maksudnya itu masuk hitungan zakat Bapak. Jadi Bapak, harta yang Bapak ada ditambah dengan hutang tadi. Itu, jadi zakat itu masuk hutang Bapak. Masuk hitungan Bapak. Hutang dia masuk hitungan Bapak. Tapi kalau kita lihat orang ini Pak, dia miskin, dia nggak mampu bayar zakat, dia nggak punya apa-apa lagi, maka tadi nggak usah masuk hitungan zakat Bapak. Nggak ada zakatnya berarti di harta tadi. Anggap saja itu harta hangus Pak, harta hangus. Walaupun ya tadi karena kita lihat memang dia belum mampu bayar zakat kan dianya, karena ekonomi dia sudah hancur lah pokoknya. Maka Bapak juga nggak usah bayar zakat dari harta tersebut, karena kita lihat dia sudah tidak bisa bayar zakat, sudah 20 tahun nggak bayar zakat misalkan, ya itu seperti itu. Tapi kalau kata Bapak tadi
dia bisa kok bayar zakat, apalagi punya keluarga yang kaya misalkan, yang mana kalau dia meninggal nanti akan ada yang bayarkan hutangnya, maka kena zakatnya. Jadi Bapak masukkan ke dalam hitungan gitu Pak. Jadi jawabannya lihat orang tersebut kira-kira mampu gak dia bayar zakatnya. Kalau orang itu mampu maka masuk hitungan, kalau tidak mampu tidak masuk hitungan. Begitu Pak, wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekeliruan. Ini harus hitung-hitungan Pak ya. Mungkin bisa nanti di lain waktu ya, bisa ke yang lain ya, atau face to face terkait bagaimana hitung apa yang dizakati dan apa yang tidak. Kalau ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran juga datang dari Dia. Kemudian kalau ada kesalahan kekurangan datang dari syaitanir rajim, juga dari anak pribadi. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.